Welcome to Humanistic on Air. Republik, kembali lagi dengan Humanistic on Air. Jadi kita sekarang ada lagi nih podcastnya dengan tema yang berbeda pastinya dari tema-tema yang sebelumnya. Nah sekarang kita ini bakal bahas tema tentang insecure. Ya nggak Rifa? Iya bener banget, apalagi insecure kan lagi sering banget ya dibahas sama teman-teman, sering banget dibahas sama anak-anak sekarang ya, karena makanya itu kita dari Humanistic Air mau ngangkat tema insecure gitu. Oke. Nah sebelum kita mulai podcastnya, pastinya kita perkenalan dulu nggak sih nih sama teman-teman kita ini yang cowok-cewek ini nih. Bener banget. Aja deh yang apalagi belum tahu kita sebelumnya belum pernah muncul ya di Humanistic on Air. Benar. Oke. Jadi mau perkenalan dulu kali ya, Kak. Ya, boleh. Coba Rifa dari perkenalan dulu diri. boleh. Oh, aku dulu. Oke, perkenalkan, nama aku Sarah Puspita Ramasari, bisa dipanggil Sarah, dari Prodi Administrasi Publik Angkatan 2018, dan asal aku dari Jakarta. Salam kenal. Halo. Oke, selanjutnya kenalin semuanya, nama aku Rifa Finda, biasa dipanggil Rifa. Aku administrasi publik tahun 2019. Aku asalnya dari Semarang. Salam kenal semuanya. Halo Rifa. Oke. Nih dari aku sama Kasar udah perkenalan ya. Sekarang buat kakak yang satu ini dan kakak cewek satu ini nih, boleh nih perkenalkan diri ya. Silakan. Iya. Siapa dulu nih? Boleh, yang cewek dulu. Kita dulu boleh deh. Iya. Iya nih. Udah persiapan banget nih ya kayaknya banyak satu ini. Cantik banget lagi nih. Oke, bener banget ya. Enggak. Boleh yuk. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Lalita, panggil aja Lita. Aku dari Administrasi Pendidikan Angkatan 19, asal aku dari Surabaya. Salam kenal. Kita. Nah, selanjutnya yang paling ganteng nih di room ini. Coba perkenalkan. Halo semuanya, kenalin namaku Panji Pranadara Karunia Putra, biasa dipanggil Panji. Aku dari Prodi Administrasi Publik tahun 2019. Aku asalnya dari Gresik. Halo semuanya. Salam kenal Panji. Nah, jadi kita semua udah perkenalan ya satu sama lain. Nah, boleh kali ya kita mulai aja podcastnya. Boleh banget. Dari topik insecure-nya. Iya. Mungkin kita udah nggak asing kali ya sama insecure. Pasti kayak siapa sih yang yang pernah ngalamin ya sih? Iya. Nah, kalau misalnya dari teman-teman sendiri nih, Lita sama Panji, menurut kalian insecure itu apa sih? Coba boleh dari Lita dulu. Oke. Insecure itu kan artinya nggak percaya diri ya. Kalau menurut aku, insecure itu keadaan di mana kita ngerasa nggak nyaman sama diri kita sendiri, sama apa yang kita punya. Kita kayak nggak ngerasa cukup, kita nggak puas, sehingga hal itu tuh yang nyebabin diri kita kayak ngerasa kecil, ngerasa minder, ngerasa takut. Dan menurut aku itu hal yang nggak sehat banget sebenarnya. Gitu. Itu kalau menurut aku. Gimana kalau Panji? Coba Panji. Kalau aku juga sama sih, ya hampir sama kayak apa yang diomongin Lita sih. Apa ya nggak pede gitu, kayak nggak pede sama apa yang kita miliki, terus kayak ya minder gitu, sama kayak Lita bilang. Jadi kita ngeliat orang lain kayak, wah aku pengen nih kayak dia, jadi kenapa kok aku nggak bisa kayak dia. Itu menurutku jadi salah satu hal yang bisa dibilang insecure ya, itu kalau dari aku gitu. Oke. Pasti nih, kan tadi kan udah nyampain nih definisi insecure. Pasti kayak, aku yakin nih semua orang pasti udah pernah ngerasain insecure tuh kayak gimana gak sih? Jujur kalau aku pribadi pun juga pasti pernah ya. Nah, buat Panji sama Lita, pernah nggak ngerasa insecure dan waktu di momen-momen kayak gimana sih kalian ngerasa insecure tuh? Boleh dari Lita dulu deh. Oke, aku lagi nih ya.
Iya. Iya boleh. Pasti pernah juga kan ngerasa insecure, dan ngerasa insecure tuh sebenarnya gak enak banget jujur, karena kan kita kan jadi gak percaya diri kayak yang aku bilang tadi. Terus juga kalau aku ngerasa insecure itu dalam hal kayak aku harus tampil di depan orang baru, kayak di lingkungan yang baru, di banyak orang yang gak aku kenal, aku kayak harus tampil di situ. Itu bikin aku ngerasa insecure banget sih. Sama tiba-tiba kayak misalnya dapat kepercayaan buat megang tanggung jawab gede yang aku nggak tahu, maksudnya kayak aku nggak berpengalaman dalam hal itu. Jadi aku kayak ngerasa, aduh bisa nggak sih nanti hasilnya bagus. Terus karena aku nggak berpengalaman, nanti kayak jadi mikir kayak apa kata orang misalnya ini nggak sesuai sama ekspektasi mereka. Terus kayak aku jadinya kayak makin ragu kan sama apa yang aku rasain, apa yang bakal nanti aku alami nantinya. Terus jadi tambah minder banget, karena kan juga nggak berpengalaman dalam hal yang aku bilang tadi kan. Itu sih yang bikin aku sering ngerasa insecure kayak gitu. Insecure jadi overthinking ya malahan soalnya ya. aku pasti mikir kayak Iya kan? apa kata orang nantinya. Jadi aku kayak mikir kalau nanti aku nggak ngasih yang terbaik, kayak nggak perfect hasilnya, jadi kayak apa banget sih ini orang gitu, kayak terlalu mikir apa kata orang gitu ya. Itu nggak baik. Ya bener banget, takut gagal. Itu nggak baik sebenarnya, tapi aku sering kayak gitu jujur. Iya, relate banget ya sih kalau kayak gitu pasti. Iya. Oke, sekarang Panji. Belum gimana? Kita Inji gimana? Iya gimana nih kalian ngerasain insecure tuh dalam hal apa tuh si Panji? Kalau bagi aku sih, aku pernah insecure gara-gara apa ya? Jerawat kali ya, jerawat ya. Jadi kayak, aduh, waktu dulu pernah kan jerawatan, terus sampai sekarang sih masih jerawatan. Jadi kayak ketemu orang kayak malu gitu, kayak gimana, aduh orang-orang wajahnya mulus-mulus, kenapa aku kayak gini gitu, biasa gitu kan. Orang-orang ya Allah gitu. Itu sih yang bikin aku insecure. Sama, berarti ke penampilan ya? Iya sih, kalau aku lebih ke penampilan sih. Tapi juga kalau misalkan ketemu lingkungan baru nih, ketemu orang baru, itu juga kayak sama kayak Lita, awalnya juga kayak nggak nyaman gitu, kayak ya mungkin belum kenal, tapi kalau udah kenal baru udah oh ya udah gitu. Kayak gitu sih kalau aku. Iya sih bener banget, soalnya kayak ekspektasi orang itu bakal kita nggak akan pernah tahu gimana, jadi malah kita jadi kayak kepikiran, terus jadi kayak kita kalau mau jalanin sendiri tuh bakal berat juga karena kepikiran orang-orang itu. Nah itu mungkin bisa salah satu faktornya dari insecure tuh kayak gitu sih kalau menurut aku pribadi ya. Setuju banget. Kalau Kak Sarah sendiri pernah nggak? Kalau kayaknya kalau insecure itu nggak mungkin gak sih orang-orang itu tidak pernah ngalamin, kayak pasti adalah di satu kita ngalamin insecure itu ya, baik kita mikirin kata-kata orang lain nanti kayak gimana, misalnya kayak kita berpenampilan seperti apa nanti kata orang-orang tuh itu nggak pantas atau gimana gitu ya kan. Banyak nih ya kasus-kasus kayak ya di medsos gitu yang orang-orang tuh suka ngatain fisik. Nah itu kan salah satu yang membuat orang-orang itu banyak jadi insecure nggak sih? Kayak banyak nih orang berlebaran tuh ya ngatain tidak memikirkan perasaan orang lain ya, kadang kayak gitu. Emang kan mulut manusia suka bisa dikontrol ya kadang. Iya bener banget. Terus kalau Rifa sendiri gimana tuh menurut Rifa? Kalau insecure ya, pasti menurut aku insecure tuh perasaan yang manusiawi banget gitu loh. Jadi kayak semua orang pasti pernah ngerasain insecure. Cuman yang beda itu cara kita nge-handle insecure sama kita menanggapinya gitu sama diri kita sendiri gitu loh. Kalau memang kita mau mikirin itu terus, itu bakal menurut aku pribadi bakal jelek juga buat kita gitu. Kalau misalnya emang kita udah paham sama diri kita sendiri, kita ngerasain insecure, mungkin bisa menghandle diri kita tuh lebih baik gitu loh. Dan aku pribadi pasti pernah yang ngerasain insecure gitu ya. Misalnya mungkin pakai baju yang mungkin mungkin yang terlihat beda dengan lingkungannya gitu ya. Terus semua orang pada ngeliatin, terus kayak aku jadi kenapa orang ngeliatin sih kayak gitu, jadi kayak jadi kepikiran juga gitu loh. Mungkin kalau aku pribadi insecure mungkin seringnya dalam hal penampilan dari
ini ya fisik ya, karena itu yang sering banget kena lah menurut aku ya, lebih ya nyata banget sih kayak gitu sih. Kayak menurut aku semua orang pasti ngerasain hal itu sih ya. Dari Panji, dari Lita pun juga tadi pasti pernah merasakan insecure dalam hal penampilan dan fisik gitu nggak sih? Ya Iya bener kan? banget pernah. Pasti. Ya kan? Cuman menurut aku tergantung kita cara nge-handle-nya aja gitu. Kalau insecure menurut aku semua orang pasti pernah merasakan. Jadi terima aja gitu perasaannya. Jangan kamu kamu tahan, kamu tolak mentah-mentah dan kamu gak mau merasakan insecure, malah itu gak sehat gitu buat kita gitu. Iya, kayak denial gitu ya. Iya, bener banget. Karena juga sering banget kan kayak kita ngeliat orang lebih kayak lebih bagus dari kita, dan akhirnya kita kayak karena minder, jadinya kita juga kayak ngedinai orang itu gitu kan, kayak apa sih lo, kayak jadi kesel sama orang itu padahal orang itu nggak salah Iya. gitu. Iya, Iya. Itu nggak baik sih. Iya benar-benar. Padahal kan kita nggak tahu ya, kayak ya mungkin kelebihan yang ada pada diri seseorang itu pasti dia juga ada kelemahannya gitu. Mungkin kita aja ya yang nggak tahu kelemahannya tuh kayak gimana. Tapi kan yang kita lihat hanya oh dia bagusnya tuh kayak gini gitu kan ya. Ya emang pasti orang-orang kan punya pendapat yang berbeda-beda juga ya. Cuma tergantung gimana kita kayak menyuarakan pendapat itu kayak gimana gitu. Iya bener banget. Oke. Kan udah momen-momen tertentu pernah merasakan rasanya insecure. Nah, kalian tuh merasa sadar kalau itu rasanya insecure itu sejak kapan? Pasti kan tidak mungkin ya waktu masih kecil kita mesti main-main sama anak kecil tiba-tiba kayak mungkin kita ngapain, tapi kan kita belum tahu kalau itu insecure ya, karena kita mungkin baru tahu perasaan tentang insecure atau mungkin edukasi tentang insecure itu mungkin baru kita gede ini gak sih? Nah mungkin kalian dari Lita, dari Panji, kalian berdua merasakan wah ini insecure-ku tuh ternyata di sini, kalian baru sadar gitu tuh kapan sih boleh paham tentang insecure sendiri gitu? Coba boleh dari Panji deh. Ya Panji ya. Iya gantian. Ya udah. Oke. Kalau dari aku mulai merasain, sebenarnya aku kan itu gara-gara jerawat ya. Nah, aku mulai jerawat itu dari SMP. Nah, itu SMP aku nggak tahu tuh insecure apaan. Cuman aku kayak ngerasa nggak pede gara-gara kan tiba-tiba ada jerawat apa nih. Terus lama-lama kan apa ya kan gara-gara aku pencet-pencetin kan gatal tuh kan apa ya gitu. Jadi tahu banyak ya Allah. Terus akhirnya sempat berobat juga kan. Nah itu sampai baru nyadar kalau itu insecure tuh awal-awal kuliah kali itu. Awal kuliah baru nyadar, oh ini ternyata insecure itu. Tapi mulai nggak pede tuh udah dari SMP. Jadi dari SMP tuh kayak nggak pede ketemu orang, kayak aduh gimana ya gitu. Tapi udah mulai lumayan biasa lah. Udah biasa sama jerawat. Berarti untuk paham atau edukasi tentang insecure sendiri berarti Panji mulai tahunnya pas baru mulai kuliah ini ya? Ya, jadi mulai awal-awal kuliah baru tahu insecure apaan. Coba tuh lihat insecure gini. Oh ternyata ini insecure. Oh ternyata ini. Ya udah, berarti aku dari dulu berarti insecure. Mungkin baru tahu sebutannya insecure kali ya. Kalau dulu mungkin nggak pede kayak gitu nggak sih? Paling dulu kayak minder gitu ya. Iya nggak sih? Iya. Sebutannya aja ya paling ya. Iya insecure. Cuman nggak pede udah dari lama, dari awal. Iya benar-benar. Terus kalau Lita gimana nih? Kalau aku mulai ngerasa insecure tuh kayaknya setelah lulus SMA deh. Nah, jadi bener juga katanya Panji, karena kita kan juga kayaknya baru tahu kata-kata insecure itu kan baru-baru ini gitu kan, kayak pas mulai dari kayak mau masuk perkuliahan gitu, pas zamanku angkatan 19 menurut aku ya. Nah abis itu aku tuh soalnya kayak gimana ya, aku ngerasa sebelumnya waktu aku SMA atau SMP aku tuh nggak
nggak kayak gini, kayak nggak se-insecure ini gitu loh, masih bisa percaya diri gitu. Soalnya jujur, aku pernah sempat dipercayain buat jadi MC di wisudanya kakak kelas, dan aku nggak ngerti kenapa aku bisa pede banget di situ buat bawa acaranya. Tapi pas udah semakin kesini, semakin kayak kuliah, aku jadi kayak semakin malu aja gitu, kayak nutup diri. Mungkin juga karena lingkungannya lebih luas gitu kali ya. Karena kan pas SMA kita udah tahu anak-anaknya itu, kakak kelasnya itu, kita kayak udah beradaptasi, karena sering juga ketemu. Nah kalau di kuliah kan kita juga jarang ketemu, dan jumlah mahasiswanya juga banyak gitu kan. Dan kita juga pasti nggak kenal mereka semua. Jadi kayak jadi lebih malu aja karena lingkungan lebih luas. Jadi mulai dari kuliah gitu sih. Mungkin karena kuliah, menurut aku tekanan gitu ya, tekanan mungkin dari lingkungan dan sosialnya itu loh, kayak kehidupan Beda, perkuliahan ya. itu mungkin lebih beda dan lebih apa ya, tekanan lebih tinggi kayak menurut aku ya. Iya benar. Kalau menurut aku ya, iya nggak sih? Iya. Iya kan? Kayak, Jadi kan kayak banyak rasa- orang yang perform bagus juga gitu kan. Iya. Hmm. Terus rasanya apa ya? Jadi itu semuanya rasanya mungkin sebenarnya kayak Lita ya. Aku juga sama kayak Lita gitu. Jadi kayak semakin pas makin kuliah tuh, aku malah makin jadi minder, malah makin gak pede gitu dibandingin SMA SMP gitu menurut aku ya. Karena mungkin apa ya, pressure dari keliling itu lebih tinggi gitu. Kalau menurut aku pribadi sih kayak gitu yang aku rasain ya gitu. Iya, aku setuju sama Rifa. Ya oke. Buat next pertanyaan nih, kan udah tanyain tuh kapan sadar tentang rasanya insecure. Nah, kayak yang tadi aku omongin kan, insecure itu kan menurut aku manusiawi, pasti semua orang pernah rasain. Udah mau orang yang secantik apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, dan sempurna apapun, pasti orang itu pernah ngerasain insecure kan. Nah, tapi gimana orang itu bisa tampil pede terus, bisa tampil oke di depan semua orang, pasti kan dia tahu lah, udah paham sama dirinya sendiri, udah tahu caranya menghandle, cara mengurangi rasa insecure-nya sendiri. Nah, untuk Panji sama Lita, udah kepikiran nggak cara buat ngilangin atau dia mengurangi lah rasa insecure itu, biar karena kan menurut kita ya dari tadi insecure tuh kurang baik buat kita juga kan kalau misalnya kita lihat terus kan. Nah pasti dari diri kita sendiri udah tau lah caranya. Kalau ini jelek pasti kita akan apa ya, pengen ngilangin gak sih? Masa mau jelek masa dipertahankan terus ya kan. Nah dari Panji sama Lita ada nggak misalnya tips and tricks gitu buat teman-teman nanti yang dengerin, gimana caranya ngilangin atau mengurangi rasa insecure itu sendiri? Silahkan mulai dari siapa deh, Panji atau Lita? Lita dulu ya. Oke, boleh deh Lita dulu. Oke, aku dulu ya. Kan? Tips and triknya buat ngatasin cara insecure ya. Menurut aku yang pertama adalah berdamai sama diri sendiri. Kayak kita harus berdamai sama diri kita sendiri tuh maksudnya kayak kita harus nerima kekurangan, kelemahan apa yang kita punya. Karena semua orang itu nggak sempurna. Nobody's perfect. Semua orang pasti punya imperfection. Tinggal kita aja yang kayak ngatasin kelemahan kita itu kayak gimana. Kayak kita kan harus nerima kelemahan kita karena ya tahu batasan semua orang juga berbeda gitu kan. Nah, abis itu dari kelemahan yang kita punya ini kita juga kayak milih. Kalau misalnya kayak ini emang hal yang kita nggak bisa, ya udah accept aja. Tapi kalau misalnya ada hal yang bisa kita improve lagi lebih baik, ya kita harus berusaha juga buat nge-improve itu lebih baik. Jadi kita kayak harus terima diri sendiri, terus sama harus juga jadi diri kita sendiri. Jangan sampai karena banyak orang yang kelihatannya di sosmed terutama kayak bahagia banget, terus kayak pede banget, kita jadi kayak ngerasa minder, kita jadi kayak ngerasa bukan diri kita sendiri gitu loh. Terus kita malah ngelakuin hal yang sebenarnya kita nggak mau, tapi kita maksain buat kita kayak gitu. Jadi kita sendiri nggak nyaman, itu kan nggak baik. Jadi just be yourself kayak gitu. Terus juga karena aku dengerin dari tadi yang teman-teman bilang juga kayaknya beauty standar tuh jadi kayak something yang buat banyak orang tuh insecure gitu ya, beauty standar tuh. Padahal sebenarnya beauty standar juga harusnya tuh nggak ada. Emang cantik tuh yang kayak gimana Bener sih? banget. Cantik itu kan relatif, ganteng itu relatif gitu kan. Iya, Jadi benar. kayak berusaha jangan dengerin kritikan orang lain yang membuat kalian itu ngedown. Jangan. Atau kalau bisa kalian tuh saring semua itu buat jadi motivasi diri kalian buat lebih baik. Kayak misalnya kayak kita bisa kok beli skincare buat memperbaiki kulit kita kan. Kita juga bisa kok ngeliat kayak banyak dari artis-artis fashion yang bagus tuh kayak gimana. Terus just be yourself juga, kayak ini fashion aku, ini muka aku, ini diri aku. Ya udah, kayak orang lain boleh ngeritik, tapi kan
ini kan tetap diri kita, jadi hak yang ada tuh di diri kita, jadi kayak kita harus tegas juga sama diri kita sih kalau menurut aku gitu. Kita harus bisa merubah mindset gitu ya. Bener banget. Lanjut ke Panji, gimana tuh Ji? Udah dijelasin semua sih sama Sinita. Aku juga apa ya? Pokoknya pede aja sih. Jadi kayak bener banget tadi yang dikatain Nita, terima kekurangan. Kalau bisa jadi kekurangan itu sebuah kelebihan dari kamu yang nggak semua orang punya. Jadi kayak apa ya? Udah disebutin semua sih, jadi bingung. Di gimana sih Ji? Aduh, iya sih. Aduh, gimana ya? Pokoknya Apalagi ayo. Omongan orang itu ambil yang baik, ambil yang bikin bisa jadi motivasi lah. Tapi yang buruk-buruk itu nggak usah. Ya udah. Kalau misalnya dibilang, oh ya udah, oke, gitu doang aja. Oke, itu doang. Lagi itu sih. Simpel banget ya dia tips and triknya betul. Simple. Iya, tapi pasti kalau dari pribadi orang-orang pasti buat menghandle baik buruknya tuh menurutku butuh effort banget gak sih? Maksudnya kayak kita pasti kita pernah gak sih kepikiran tentang omongan negatif orang tuh pasti pernah ya. Jadi kayak itu mungkin salah satu tantangan kita buat menghadapi insecure itu sendiri tuh biar kita cara ngilanginnya gimana dengan gak memikirkan omongan orang, karena ekspektasi orang tuh gila banget ya gak sih? Parah, kayak nggak akan ngerti gitu orang-orang mau ngekspektasiin kita apa. Jadi menurut aku bener banget makanya Lita, just be yourself. Oke. Nah, gini, tadi kan kita pernah ngomongin tentang ngilangin insecure nih, atau mengurangi rasa insecure nih. Kalau menurut aku nih, rasa insecure atau buat cara ngilangin insecure bisa banget kita tuh menambah relasi, kita bisa menambah wawasan kita, bisa menambah lingkungan kita dengan lingkungan yang sefrekuensi lah, maksudnya yang emang setujuan, sevisi sama kita nggak sih? Maksudnya biar kita tuh di lingkungan itu tuh benar-benar support, biar di lingkungan itu tuh kita nggak ngerasa minder karena emang semua orang tuh kumpul jadi satu mempunyai visi yang sama gitu. Jadi di sini aku mau ngabarin buat teman-teman semua, buat mahasiswa baru khususnya untuk MW Brawijaya akan buka open recruitment mahasiswa wirausaha 2020. Wow. Udah yang tahu belum MW itu apa? Panji. Apa tuh? Panji tahu nggak? Panji. Apa ada sih? Oke, jadi MW itu ada UKM di Brawijaya, di Universitas Brawijaya. Jadi MW itu mahasiswa wirausaha. Jadi dari UKM itu akan membuka open recruitment mahasiswa wirausaha 2020. Nah, itu targetnya khusus buat maba. Jadi, buat teman-teman mahasiswa baru Universitas Brawijaya bisa banget daftar. Jadi, ini nggak harus anak FIA ya, nggak harus anak FIBUS. Jadi, semua Universitas Brawijaya mahasiswa baru bisa banget langsung daftar di mahasiswa wirausaha 2020. Nah, jadi apa sih mahasiswa wirausaha 2020? Mungkin masih belum pada tahu ya. Jadi buat teman-teman, apalagi buat teman-teman maba, boleh banget didengerin. Jadi mahasiswa wirausaha itu adalah ajang buat maba itu buat belajar berwirausaha. Nah, jadi di panitia itu, di UKM itu, kalian tuh akan kumpul sama orang-orang yang sudah mempunyai satu visi. Nah, mengapa diadakan open recruitment? Open recruitment itu buat nyari orang yang satu visi itu. Nah, jadi emang kalau kalian udah terpilih, udah bisa masuk di MB Brawijaya, itu berarti kalian orang-orang sefrekuensi, orang satu visi. Nah, kalau kalian udah satu visi nih, kalian pasti bisa kan? Maksudnya kayak lebih gampang menjalankan suatu kegiatan itu pasti lebih gampang gitu loh. Karena kalian udah mempunyai mindset yang sama. Karena mindset itu yang memang harus terbentuk dari awal, itu fondasi awalnya pasti kayak gitu. Jadi, buat teman apalagi wirausaha, menurut aku skill yang bakal berlangsung lama, skill yang nggak akan pernah hilang, ya nggak sih? Itu bakal dan berguna banget. Iya, bisa dimanfaatin ya di masa depan juga. Sampai tua, ntar punya cucu tuh masih bisa. Jadi menurut aku skill wirausaha itu harus semua orang harus punya gitu. Walaupun cuma sedikit, tapi mungkin kita udah belajar dan tahu gimana sih skillnya wirausaha. Nah, yang ada itu adalah UKM mahasiswa wirausaha Universitas Brawijaya. Nah, khususnya nih targetnya yang ditargetkan oleh mereka adalah buat maba, buat mahasiswa baru. Benar banget. Nah,
buat mahasiswa baru kan pasti pengen nih ngerasain kampus life itu gimana, vibes-nya ikut kepanitiaan, ikut organisasi, sibuk-sibuknya di kampus gitu. Nah jadi apalagi di ini kan lingkupnya satu UB ya, pasti lebih luas, dapat relasi banyak, dan itu udah seru banget lah. Kalian apalagi punya pikiran untuk mengembangkan skill wirausaha kalian tuh bisa banget di mahasiswa Brawijaya 2020. Selanjutnya nih, timeline sama benefitnya gimana Kak Sarah? Nah, jadi untuk keterangan lebih lanjutnya ya tentang opreknya mahasiswa wirausaha ini, untuk open recruitment-nya itu, dengerin ya teman-teman, dimulai itu dari tanggal 5 Oktober sampai 25 Oktober 2020. Nah, itu untuk opreknya dulu ya. Nah, habis itu kalian pasti kan bakal screening tuh ya, ditanyain segala macemnya. Nah, screeningnya itu secara online, mungkin dari Zoom atau Google Meet gitu ya, sama kayak kita ini nih. Nah, untuk screeningnya itu dari 4 November sampai 2 Desember 2020. Nah, setelah kalian melakukan screening, nanti kan ada announcement-nya, yaitu final announcement-nya tanggal 12 Desember 2020. Nah, jadi nih teman-teman maba yang sekiranya pengen menambah relasi, terus pengen menambah pengalaman juga, apalagi kan nih UKM kan pasti orang-orangnya banyak nih, biar bisa punya teman baru gitu kan. Nah, bisa banget nih ikut opreknya mahasiswa wirausaha tahun 2020. Nah, apa nih benefit yang didapat dari mengikuti oprek mahasiswa wirausaha ini? Yang pertama itu adalah mendapat relasi yang memiliki satu frekuensi. Nah, tadi tuh yang kayak si Rifa bilang, jadinya kan setelah mendapat relasi yang sefrekuensi itu kita juga ditambah dengan ilmu wirausaha itu, kita jadi punya jiwa kewirausahaan gitu ya. Terus ada juga kita bisa mendapat informasi tentang kegiatan-kegiatan apa aja sih yang berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, terus selanjutnya juga kita bisa mendapat relasi dengan pihak internal ataupun eksternal dari Universitas Brawijaya sendiri dalam bidang ini, yaitu bidang kewirausahaan. Nah, yang terakhir, lingkungan dari mahasiswa wirausaha itu bisa banget nih mendukung teman-teman untuk berinovasi tentang bisnis. Apalagi kan kita lagi pandemi gini ya, banyak nih yang mengadakan bisnis ya nggak sih, pada jualan online, misalnya kayak makanan atau thrift shop, baju, pakaian, segala macem. Nah, itu bisa banget nih ilmu-ilmunya ini kepake buat diterapkan di kehidupan kita nih, apalagi dengan keadaan kayak gini gitu kan. Udah sih itu aja benefitnya. Dengan skill wirausaha kita bisa menyambung kehidupan juga kan. Iya, pasti penting banget buat teman-teman, apalagi buat mahasiswa baru Universitas Brawijaya. Buat teman-teman semua, walaupun nih ospeknya online, tapi jangan lupa dicatat ya tadi tanggal timeline-nya. Untuk info lebih lanjutnya nih, kalau misalnya teman-teman maba yang mau ngepoin lagi nih, kan mungkin kurang jelas nih omongan kita atau nggak kedengeran atau gimana ya, bisa banget nih dikepoin Instagramnya MW, yaitu @mw_Brawijaya. Ya, benar ya? Iya, benar banget. Nah, bisa tuh dibuka IG-nya, dilihat-lihat apa sih MW itu. Kali aja kalian masih kepo ya, MW itu seperti apa, kegiatannya, kayak gitu-gitu. Pasti ada kan tuh di Instagram ada highlight-nya atau segala macam. Bisa deh tuh dikepoin sama teman-teman maba. Nah, tadi kan kita udah sempet iklan ya tadi dari mahasiswa wirausaha. Nah, balik lagi nih ke topik podcast kita, si Insecure ini. Nah, kan tadi kalian tuh udah nyampein ya, menurut kalian insecure itu apa, terus kalian pernah nggak ngerasain insecure, terus dalam hal apa ngerasainnya, terus sejak kapan kalian merasa insecure itu, dan bagaimana cara-caranya untuk kita mengatasi insecure atau menghilangkan insecure tersebut. Nah, setelah tadi kalian menyampaikan pendapat-pendapat, menurut kalian ini udah berhasil belum sih ngatasin rasa insecure itu? Coba bisa dimulai, terserah deh siapa. Panji dulu kali ya.
Boleh. Ya udah aku dulu deh. Ya udah. Ah, kalau ditanya udah apa belum, gimana ya? Udah sih udah, cuman kadang-kadang itu masih ada lah muncul insecure apalah gitu pokoknya. Tapi kalau misalnya mengatasi buat yang dari awal yang jerawat kan, insya Allah udah nggak insecure lagi sih, udah pede aja. Soalnya kan udah lama juga dari SMP tuh sampai sekarang kuliah. Itu kayak oh ya udahlah, ini emang jerawatan, terus emang juga salah aku sendiri gara-gara aku pencet-pencet ya. Jadi kayak gitu. Pokoknya alhamdulillah udah bisa ngontrol lah insecure gitu. Yang penting kita dari diri kita sendiri udah bisa ngontrol tapi untuk rasa hilangnya itu mungkin belum 100% hilang gitu ya. Menurut aku semua orang bakal kayak gitu sih. Gak mungkin insecure-nya tuh hilang, cuman kita udah tahu caranya handle tuh gimana, ngeresponsnya si insecure tuh gimana gitu. Lita, lanjut Lita. Gimana tuh? Udah berhasil belum nih? Aku kurang lebih setuju sama yang Panji sama Riva bilang tadi. Kayak belum berhasil 100%, tapi kayak bisa aja dikontrol gitu. Terutama aku tuh masih struggling banget sama yang di lingkungan baru sama teman-teman yang baru. Karena jujur aku kan anaknya gak tau introvert atau gimana gitu. Jadi aku kayak pasti kayak tambah insecure banget kan kalau misalnya di lingkungan baru, apalagi kayak misalnya ngomong gitu. Jadi kan kayak malu banget. Jadi aku masih struggling sama itu, tapi ya beberapa bisa dikontrol lah. Terus juga udah bisa ngontrol juga sama yang aku bilang yang tadi, yang dikepercayain sesuatu, tanggung jawab gitu, udah mulai bisa. Jadi ya udah gitu. Bener kayak yang kalian berdua bilang tadi. BTW Mbak Lita kan wakil ketua pelaksana APUS nih. Aduh. Ya, keren banget tuh. Itu. Kok dibuka? Biar orang-orang kenal dong, nggak apa-apa. Iya, biar orang kenal. Kan sebelumnya Lita udah pernah masuk kan di HLK? Iya, pernah. Oke. Nah, tadi udah sedikit bahas tentang insecure dari pengalaman Panji dan pengalaman pribadi Lita. Dan sedikit nih aku sama Kak Sarah juga menyampaikan pendapat kita gitu kan. Nah, udah nih gimana dari Panji, Lita, Kak Sarah, nih ada mau tambahan lagi nggak? Atau pesen-pesen nih buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin masih merasakan insecure, apalagi mungkin nih ada teman-teman maba yang dengerin ya, teman-teman maba baru masuk kuliah, terus lingkungan baru, atau mungkin dia anak rantau atau gimana, pasti vibes-nya beda banget. Dan kira-kira kalian ada pesan-pesan nggak buat pendengar-pendengar setia HOA gitu? Mulai dari siapa dulu? Mau Lita? Lita. Oke, Lita lagi. Oke, gantian pesan aku buat kalian mahasiswa baru atau mahasiswa lama, pokoknya penonton Humanistic on Air, aku minta sama kalian buat percaya diri, just be yourself. Jangan dengerin perkataan orang-orang lain yang bikin kalian ngedown. Percaya diri aja sama kemampuan yang kalian punya. Dan kalau misalnya kalian ada kelemahan dan kiranya itu bisa di-improve jadi skill yang lebih baik, mungkin improve it. Oke? Itu aja sih. Mantap. Ya. Mantap. Lanjut deh, Panji dulu. Nah, teman-teman maba yang pede ya. Gitu aja. Aduh, gak tahu ngomong apa. Panji, singkat padat banget Ji, ya Allah. Iya bang, soalnya harus jangan dengerin omongan buruk lah dari orang-orang sekitar. Emang mulut orang itu jahat. Gitu ya. Pedes. Tuh, dari Kak Sarah, dari Panji udah nih, Kak Sarah. Lanjut. Kalau dari aku sih ya, mungkin ya aku ya. Nah, kalau dari aku tuh mungkin kalian jangan terlalu sering membandingkan diri kalian dengan orang lain, karena kita semua itu pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, yang dimana itu pasti
spesial lah ya kelebihan kita itu, nggak mungkin lah orang-orang itu nggak punya kelebihan. Nah terus kita juga harus meningkatkan kepedean kita, apalagi kan nih teman-teman maba nih yang baru banget masuk kuliah, mungkin kalian bisa ya menyesuaikan diri dulu ya dengan lingkungannya, bisa diperhatikan orang-orang ini cocoknya seperti apa gitu loh, biar kita juga dengan memperhatikan lingkungan itu kita bisa menyesuaikan diri biar bisa menambah relasi juga. Terus sama kayak kata teman-teman tadi, jangan dengerin kata-kata orang lain yang bisa bikin kalian ngedown, karena sampai kapanpun itu kalau kalian dengerin kata orang lain nanti kalian nggak bisa improve gitu loh. Kalau dengerin kata orang terus kapan kita mau majunya kayak gitu. Iya benar. Udah sih kalau kata aku sih kayak gitu aja ya. Kata-katanya baik mah bisa-bisa aja, terus kata-katanya kalau yang gitu ya. Gitu. Iya kan malah bikin anxiety juga nanti. Iya benar. Nah udah sampai di penghujung acara, udah sampai nih di akhir sesi podcast buat Humanistik on Air kali ini yang bahas tentang tema insecure. Di sini ada aku Riva dan Kak Sarah sebagai MC-nya, dan ada Panji dan Rita sebagai narasumbernya. Oke deh. Itu ada beberapa poin-poin atau mungkin insya Allah di dalam podcast ini ada beberapa manfaat yang bisa teman-teman ambil, teman-teman setia Humanistik on Air. Amin gitu ya. Amin. Dan jangan lupa ya buat teman-teman, khususnya buat teman-teman mahasiswa baru Universitas Brawijaya, jangan lupa buat pantengin, buat follow Instagramnya MW_Brawijaya. Di situ bakal banyak info-info lebih lanjut tentang open recruitment mahasiswa Wirausaha 2020. Jadi buat teman-teman maba semua, buat ngilangin rasa insecure, kita punya tips and triknya tadi, dan jangan lupa buat ikut open recruitment mahasiswa Wirausaha 2020. Di situ kalian bakal dapat banyak banget manfaat dan insya Allah bisa bermanfaat sampai kalian nanti ke depannya gitu. Oke. Makasih banget buat Panji, Lita. Makasih semua. Makasih semuanya. Oh iya, jangan lupa ya guys, pantengin terus Humanistik on Air dan kepoin IG-nya. Oke? Terima kasih. Terima kasih. Thank you. Buat Panji, Lita. Kita udah malam-malam gini, kita udah ngerusuhin nih waktu-waktunya di malam hari gitu ya. Jadi buat Panji dan Rita, udah sampai penghujung acara. Alhamdulillah nih, alhamdulillah lancar-lancar aja ya. Oke. Sekarang aku tutup. Aku sebagai Livasina dan Kak Sarah sebagai MC, kita mau menutup. Jadi sampai jumpa di podcast Humanistik